Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentang teks non-fiksi, yaitu muatan bahasa Indonesia masih di tema 5. Sebelumnya, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membahas tentang teks non-fiksi, kita ulangi lagi materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang pokok pikiran, ya. Pokok pikiran adalah ide utama sebuah paragraf, ya. Nah, istilah lain dari pokok pikiran adalah gagasan pokok, pikiran utama, gagasan utama, ide pokok, pokok permasalahan, inti paragraf, inti masalah atau masalah utama. Nah, setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat pada kalimat utama dan dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Ya. Pokok pikiran sebuah paragraf umumnya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Ya. Ini diambil dari kalimat-kalimat utama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Adalah teks yang berisikan kejadian sebenarnya dan bersifat informatif, ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa denotatif. Artinya apa? Yaitu arti sebenarnya, sehingga pembaca langsung paham dengan isi teks, ya. Jadi, yang termasuk dalam teks non-fiksi itu terdiri dari esai, artikel, kritik, sejarah, biografi, ya, catatan harian, laporan, skripsi, makalah. Nah, ini merupakan teks non-fiksi, ya. Isinya berisikan tentang kejadian sebenarnya, ya, bersifat informatif. Jadi bukan karangan, bukan rekaan, ya. Itu teks non-fiksi, bukan seperti novel, cerpen itu. Kalau itu termasuk teks fiksi karena merupakan karangan atau rekaan, ya, berdasarkan imajinasi penulisnya. Kalau non-fiksi adalah teks yang berisikan kejadian sebenarnya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama, proses menemukan informasi dalam teks terkait dengan suatu bacaan. Ini mengumpulkan informasi dari teks bacaan, ya. Mengumpulkan informasi dari teks bacaan itu maksudnya apa? Yaitu proses menemukan informasi dalam teks terkait dengan suatu bacaan. Caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah membaca dengan seksama, baik dalam hati, membaca nyaring, atau membaca cepat. Kemudian mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini untuk mencari apa? Menemukan informasi dalam teks terkait suatu bacaan. Nah, itu. Menulis informasi dari teks non-fiksi, ya, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah tema. Yang kedua, unsur apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana tadi, ya. Yang ketiga, data yang akurat, perlu pengumpulan data dan materi pendukung yang benar. Yang keempat, menentukan pembaca berpengaruh pada gaya bahasa yang dipilih. Jika pembaca anak muda, bahasanya santai dan tidak kaku. Nah, kemudian yang kelima adalah lengkap. Menulis dengan rapi dan menyebutkan sumber data yang mendukung. Ini menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Nah, untuk latihan, silahkan kalian kerjakan Mozaik 5E
halaman 91 sampai 93. Bagian A sampai D jawaban saja di buku tugasmu ya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Kita ulangi materi yang sudah kita pelajari dan silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.